tinggi dan yang tersuhud. Jadi di sini tidak membahas keluar daripada isi kandungan lis-sholawatul wahidiyah. Sebagaimana Bapak Ibu pahami dan yakini bahwa sebelum adanya tulisan atau lafaz Allah dan juga sebelum adanya langit lapis 7, bumi lapis 7 lengkap beserta isinya, yang mula-mula ada adalah kun hidzat, zat yang maha suci. Jadi keadaan masih suwunggung lewang-lewung, keadaan masih suci. Jadi sebelum adanya lafaz tulisan Allah dan langit lapis 7, bumi lapis 7, itu yang ada mula-mula adalah zat yang maha suci kun hidzat. Dari suwunggung lewang-lewung. Tadi kosong, masih kosong, suci itu kosong, belum ada apa-apa, masih bersih, masih suci. Nah, akan tetapi sifat daripada zat ini kun hidzat ini adalah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi zat ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa diumpamakan seperti apapun juga, akan tetapi dia zat ini maha melihat, maha mendengar, maha dari segala sifat. Jadi keadaan masih suci, kosong, tapi maha melihat, maha mendengar, maha dari segala sifat. Jadi masih suci, kosong, gung, lewang-lewung, tapi maha segala sifat. Nah, dan dengan kudrat dan iradatnya zat yang maha suci kun hidzat ini, maka terpancarlah nur yang pertama, yang di dalam istilah ilmu tasawuf, ilmu thariqah di dunia, sepakat para ulama sufi itu menyebut adalah nurullah. Jadi zat yang maha suci ini memancarkan nur yang pertama yang disebut nurullah. Alam apa nurullah nih Pak? Alam apa nih nurullah? Nah, jadi alam. Nah, nurullah ini disebut juga baharul hayat, segara hidup, atau juga bibitnya hidup. Maksud daripada baharul hayat, segara hidup, bibit hidup, maknanya adalah bahwa semua kehidupan, baik itu kehidupan dunia dan akhirat, langit bumi, semua itu asalnya daripada nurullah. Ini di dalam pokok wadiah masuklah ke bilah, sadar bilah itu. Jadi nurullah ini segala kehidupan berasal daripada nurullah. Nah, dan dengan kudrat dan iradatnya nurullah, maka terpancarlah nur yang kedua yang disebut Nur Muhammad Rasulullah. Nah, Nur Muhammad Rasulullah ini mohon kepada nurullah, kepada Allah, mohon apa? Mohon untuk dizahirkan, mohon untuk diwujudkan. Jadi Nur Muhammad ini mohon kepada Allah untuk diwujudkan, dizahirkan. Maka di dalam hadits qudsi sering kita sebut
Tuh, laulaka itu sampai akhir. Yang artinya tidaklah aku ciptakan cakrawala ini beserta isinya kalau tidak karena engkau Muhammad. Ya, Nur Muhammad ini. Nah, dan dengan kudrat dan irodatnya Nurullah, maka Nur Muhammad Rasulullah itu diwujudkan, dizahirkan. Nah, dan Nur Muhammad Rasulullah ini terdiri daripada 4 cahaya, 4 huruf, dan juga 4 anasir. Nah, ini nama Allah belum ada. Nama Allah belum ada. Alam apa nih Pak? Kalau masih alam apa nih? Kan alam ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Nah, alam apa ini? Nah, ini alam itu. Sering beliau aja Romoyai, sering ya. Ini. Nah, jadi Nur Muhammad Rasulullah itu terdiri daripada 4 cahaya, 4 huruf, dan juga 4 anasir. Cahaya yang pertama disebut adalah narun. Warna cahayanya adalah merah. Hurufnya apa? Alif dan mim. Dan pada diri manusia itu adanya darah merah. Ini anasir api dan menjadi alam semesta. Jadi di dunia ini dan dalam tubuh kita, unsur-unsur itu ada darah merah, ada panas, anget, api. Semesta ini itu daripada narun, pancaran Nur Muhammad. Buktinya mana nih? Pada diri kita adanya darah merah. Nah, lafaz hurufnya adalah alif dan mim. Lalu yang kedua, Nur Muhammad warna yang kedua adalah turabun. Salah. Ini yang keempat. Hawaun. Hawaun ini berwarna cahaya adalah kuning. Kuning, cahayanya kuning. Dan menjadi nafas dan menjadi angin di dalam alam semesta. Cahayanya adalah kuning, pada diri manusia adanya nafas ini dan menjadi angin dan juga alam semesta ini. Nah, ini daripada anasir angin. Hurufnya apa? Lam awal dan he. Lalu yang ketiga, cahayanya adalah ma'un. Ma'un, warna cahaya adalah putih. Hurufnya lam akhir dan mim. Dan pada diri manusia adanya darah putih. Dan menjadi air dan juga alam semesta. Di dalam anasirnya adalah anasir banyu, air. Jadi hurufnya sudah 3 ya. Hurufnya sudah 3, warna cahayanya sudah 3, anasirnya sudah 3. Tadi api, terus angin, air, dan cahaya yang terakhir adalah turabun. Turabun ini cahayanya berwarna hitam. Hurufnya apa? H dan dal. Bukti pada diri manusia adanya tanah blonggot. Ini apa? Tanah ini
Daki. Anasirnya adalah daripada tanah dan menjadi alam semesta. Nah, sehingga kalau kita baca mulai awal, warna cahayanya, hurufnya, anasirnya kan sudah dapat ketemu. Tadi alif, yang pertama alif dan mim, lam awal dan he, lam akhir dan mim, terakhir ha dan dal. Dibaca Allah Muhammad. Nah, ini baru ada tulisan Allah Muhammad. Jadi Allah itu tulisan lafaz. Nah, dia harus menemukan Allahnya Tuhan. Jadi alif lam lam ha mim dal itu tulisan. Allah Muhammad tulisan. Nah, Allahnya di mana? Ya ini disampaikan ini. Nah, mungkin ada di tekokne monggo. Piye maksudnya mau? Nah, jadi di dalam Nurullah itu belum ada wujud-wujud. Nah, setelah Nur Muhammad adanya surga, gitu, pahala Nur Muhammad. Nah, asal kita dari mana? Dari Nur Muhammad, dari Allah. Nanti kembali ke mana? Ya itu bukan kembali ke surga. Surga itu ciptaan. Pahala juga ciptaan semua. Neraka ya ciptaan. Nur Muhammad itu. Artinya bukan tidak mungkin kita ini mencari namanya pahala surga, tidak. Akan tapi dalam dia di dalam kita ingin lebu. Dalam kita ingin itu jiwa nono karo Nurullah mau lillah berarti ya ta jiwai billah dijiwai. Jadi dalam kita ingin apapun dijiwai, diniati lillah billah. Jadi hanya kita sholat itu ya tidak menggemkan mencari pahala dan surga, tapi dalam ingin itu loh. Dalam kita ingin itu, jadi tidak ingat-ingat akan pahalanya surga, tidak. Tapi yang diingat kita yang menyuruh itu, yang billah birasulnya itu, maksudnya begitu. Artinya dalam ibadah kita tidak ingat-ingat akan pahala, akan surganya, tapi yang diingat yang punya surga. Ini. Nah, kembali lagi ke Nur Muhammad tadi. Tidak dapat digambarkan umpamanya lampu itu Nur Muhammad. Itu kalau ditutup pakai sarangan kasa, jaring lah atau ketek. Karena pancarannya kemana-mana nih Bu ya, pancarannya itu lah ini Nur Muhammad. Lah pancaran ini bisa menjadi langit, bumi, gitu. Jadi manusia, jin, setan, orga, seraga, iki pancaran Nur iki. Jadi pancaran Nur Muhammad ini menjadi langit, lapis tujuh lengkap dengan isinya. Pancaran Muhammad ini menjadi bumi, lapis 7 lengkap dengan isinya. Baik yang halus dan yang kasar. Yang halus yang tidak mampu dipandang dengan mata lahir ini, dan yang kasar yang mampu ditangkap dengan mata lahir ini. Nah, ini daripada pancaran ini ditutup pakai kasa kan mantar kemana-mana. Lah pancaran ini loh yang jadi setan, jadi gunung, jadi langit, bumi. Nah, termasuk ini pancaran Nur Muhammad ini, termasuk ini pancaran Muhammad. Berarti ini Muhammad. Lihat ini Muhammad. Dari mana? Dari Allah. Nah, ya tiba-tiba ajar pokoknya itu. Ya ini materinya. Lihat apapun des Muhammad, itu pancaran Nur Muhammad. Lihat rumput des Muhammad. Dari mana? Allah. Syahadat wisan. Lihat kambing des, kambing itu ada pancaran Nur Muhammad. Yang dapat ditangkap dengan mata lahir. Lah itu dari mana? Pancaran Nur dari Allah. Nah begitu terus dalam hati dewa dia, makanya kan
lillah billah dan sadar billah itu sadar bi Rasul. Udah tahu kan sekarang nyapa kok beliau Mbah Yai Kanjeng Rama Yai kon sadar billah ini anunya sekalinya begini. Jadi memang yang dapat kita lihat ini adalah pancaran Nur Muhammad. Asalnya daripada Nurullah. Ya ini namanya syahadat ya ini. Syahadat itu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad selain Allah ya ini melihat apapun dari kita des eling dari Muhammad asalnya daripada Allah apa saja lihat bebek sama bebek itu walaupun sifatnya bebek kaki dua itu pancaran Nur Muhammad asalnya daripada Allah ya billah dan bi Rasul. Nah, terus lihat lagi, lihat anjing atau babi banyak. Walaupun secara wujudiah anjing, babi, fikih diharamkan, ketika pandangan batin tetap sama. Babi itu tetap pancar dari Nur Muhammad sama. Dari mana? Dari Allah. Nah, itu pandangan lagi begitu. Jadi dimanapun kita menghadap, dimanapun kita berada, yang ada hanyalah Allah dan Muhammad. Makanya Allah tuh esanya begini. Gimana? Tambah apa wes? Dan apabila ketika diperlihatkan apapun kok di hadapan kita di situ tidak muncul Muhammad dan Allah yang tadi disampaikan itu tanda bukti hati terhijab, hati tertutup, hati masih kotor diselimuti oleh apa namanya. Nah, jadi kalau hati terhijab ketika memandang tidak ada Allah Muhammad itu berdosa. Karena Bapak sudah disampaikan seperti ini. Apabila melihat di hadapan kita kok tidak ada Allah, melihat kok di balik ini tidak ada Nur Muhammad, Nur Allah, dosa. Melihat ini juga di balik ini tidak terdapat Nur Allah Muhammad, dosa meneh. Nah, melihat anak sama. Anak itu juga sama, pancaran daripada Nur Muhammad. Dari mana asalnya, Bu? Daripada Nurullah. Jadi melihat anak ya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, terus piye nek sing ngono kuwi? Berarti kan udah esa. Ya, ini namanya iman, ma'rifat ya ini. Iman bidzauq musyahadah ya ini namanya. Jadi kalau nanti mendengar iman ma'rifat, iman musyahadah bidzauq ya ini iman penyaksian namanya. Menyaksikan itu kemana itu sendiri, melihat ini Allah tembus pandang. Nah, bagaimana? Apa sih? Nah, sekarang dilanjut. Jadi bapak ibu ini sudah makrifat. Karena apa? Sudah tahu asal kejadian yang hakiki. Ya, jadi kalau zat itu hakiki takkan pernah musnah. Kalau Nurullah Muhammad Rasul adalah hakikat. Zat itu adalah hakiki. Kalau Nurullah Muhammad Rasul adalah hakikat. Maksudnya. Nah, Bapak Ibu sudah malam ini sudah ma'rifat. Sudah tahu asal kejadiannya begitu. Sekalinya kita ini
Makanya di mana disebutkan la maujuda bi isni Allah, ya ini bahwasanya orang yang barang sing maujud kecuali wujudnya Allah, ya ini. Maksudnya bagaimana? Melihat wujud gelas, Allah di baliknya. Melihat ini, Allah di ini. Sebabnya ini tidak punya hakikat wujud. Wujudnya gelas ini sebab diwujudkan oleh Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad daripada Nur Allah. Berarti ini hakikatnya adalah Nurullah Muhammad Rasulullah. Nah, ini namanya iman musyadah zauqiyah. Hati yang awas tajam, ya ini. Tembus pandang kepada hakikat, ya ini. Jadi melihat apapun dalam kita yang ada hanyalah Allah dan Muhammad. Dan di dalam pokok wahidiyah disebutkan billah birrasul. Sudah tentu diikat dengan lillah dan lirasul. Nah, sekarang dilanjut sedikit. Karena Bapak Ibu sudah mengerti tentang bahasan makrifat ini, maka kita untuk pengeterapan tingkah laku hari-hari maka dilewatkan yang namanya jalan 9. Jalan 9 ini adalah kunci makrifat. Kuncinya iman makrifat. Ya, kunci iman musyahadah zauqiyah. Dilewatkan jalan yang 9. Yang pertama yaitu dilewatkan penglihatan atau mata. Sewaktu Bapak Ibu diperlihatkan di hadapan kita apa saja, baikkah burukkah, kita tidak boleh berhenti kepada wujudiyahnya. Kita harus semua kembalikan ke asal, ke hakikat. Umpamanya melihat pohon kelapa. Sewaktu kita melihat pohon kelapa, spontanitas hati apa? Tidak boleh berhenti pada sifat wujud pohon kelapa. Harus cepat dikembalikan kepada hakikatnya, bahwasanya pohon kelapa itu adalah pancaran Nur Muhammad. Asalnya daripada Nurullah. Dilihat melihat pohon kelapa, langsung hatinya Allah Muhammad, Nurullah Muhammad Rasulullah. Melihat kambing sama. Kita tidak boleh berhenti kepada wujudiyahnya kambing. Kalau orang makrifat langsung kembali ke hakikatnya. Bahwa kambing itu ada hakikat. Wujudiyah kambing pancaran Nur Muhammad, asalnya daripada Nurullah. Jadi hati langsung Allah Muhammad, Nurullah Muhammad Rasulullah. Nah, ini lewatkan mata. Contoh 2. Dikiaskan. Apapun yang kita lihat kembali ke hakikat Nurullah Muhammad Rasulullah. Mungkin bisa diingat kembali. Ini udah lama masalahnya. Nah, bagaimana Bu? Bisa dimengerti apa wis sampai maksudnya besok lagi wakeh kok. Bingung ya. Kebanyakan kok bingung. Jadi kalau Ibu kan ada istighraq Ahadiyah, Muhammadiyah, Wahidiyah. Ini Ahadiyah itu gung kosong. Dan Muhammadiyah Nurullah, Nur Muhammad Rasulullah. Nah, kan istighraq 3 itu ya ini bahas bukannya ini. Ahadiyah, terus fi haqatil Muhammadiyah dan Wahidiyah. Ini sekali nu des kalau Ibu eling Nur Muhammad berarti
fi haqiqatil Muhammadiyah, tempatnya di sini. Kalau eling asalnya wahidiyah berarti eling Gusti Allah Nurullah. Kalau ahadiyah itu lenyap, tapi sebentar. Uga iso suwi. Berarti kan zat yang maha suci Nurullah Muhammad Rasulullah. Nah, kedibadnya ada tahu istirahat itu? Ahadiyah, Muhammadiyah, wahidiyah. Nah, ya ini bahasanya. Nah, mungkin sampai mata dulu. Bisa tambah lagi. Nah, yang lebih penting adalah istinja. Itu yang lamalah, semuanya penting. Akan tapi yang lebih penting mana istinja itu. Masalahnya itu kita hari-hari kita laksanakan, berhubungan dengan kita sholat, dengan kita baca Quran dan lain-lain. Istinja ya sehari-hari. Besok aja. Atau mungkin boleh ditakokkan ya, monggo sama-sama kita sharing. Jadi yang lupa jadi eling maneh. Jadi yang eling tambah eling maneh. Kalau istighfar tadi mas, kita dan ingat hanya Allah. Maksudnya itu gimana? Ya. Kita ingat Allah itu di mananya? Wahidiyah. Kalau eling Nur Muhammad berarti di fi haqiqatil Muhammadiyah. Soalnya kadang-kadang kan kalau baca istighfar itu kan nggak lama, Pak, ya kan, orang kan sebentar langsung sambung Al-Fatihah, nah gitu kan. Nah, intinya istirok di dalam mujadah memang sebentar. Tapi istirok dalam kita tingkah laku ya istirok adanya kalau di toriko umum itu ngejak mematikan diri ahlinya. Kalau istilah umum ya matikan diri. Jadi matikan diri itu mau yo enggak sama. Ada yang iya, ada yang dia masuk ke Allah, ada dia masuk ke Nur Muhammad, dan dia masuk ke ahadiyah. Tapi sebentar, tidak bisa diomongkan ibaratnya. Jadi kalau istilah umum adalah ngejak fana, matikan diri. Nah, istirok. Nah, di wadah ya ada matikan diri iki mau ahadiyah fi haqqil Muhammadin wahidiyah. Lah prakteknya kita istirahat tuh ya selama 24 jam ya istirahat. Ini mau iki harus Allah ya diling. Jadi ya Allah. Nah, Allah Muhammad. ya. Istighfar pada kalau ingat kepada Allah terus.